Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Istanti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan. Berikut peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi yang ada pada manusia. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, pada poin pertama dan kedua, ini termasuk motivasi eksternal. Sedangkan untuk poin yang ketiga termasuk ke dalam motivasi internal. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru ini, seharusnya guru berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, yang mudah dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan.
Nah, 3 tahap ini tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian keterkaitan materi. Pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, kemudian modul 1.4 tentang budaya positif. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat pada murid. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut, guru penggerak menggunakan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi di dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal menarik bagi saya dan menjadi ilmu baru bagi saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Saya baru tahu bahwa ternyata penghargaan yang kita anggap sesuatu yang baik dan positif ternyata dapat berdampak negatif bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, bahkan mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Padahal, seharusnya sebagai guru, saya berada pada posisi sebagai manajer. Sebagai manajer, saya akan menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi pada 3 tahapan. Kemudian untuk refleksi selanjutnya, pengalaman saya saat menangani siswa yang tidak mengerjakan tugas dan tidur di kelas dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Saya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan saya juga menanyakan keyakinan. Untuk refleksi soal yang keempat, perasaan saya yaitu saya merasa sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah.
Untuk refleksi soal yang kelima, hal yang menurut saya sudah baik yaitu ketika sudah muncul motivasi internal dalam diri saya dan sebagian murid saya untuk melaksanakan budaya positif di sekolah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana masih banyak guru yang belum bisa memposisikan dirinya sebagai manajer. Selanjutnya pada refleksi soal ke-6, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat salah. Kemudian setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Untuk refleksi soal ke-7, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Namun saat itu saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas. Saya menggunakan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu. Kemudian untuk refleksi soal nomor 8, hal penting lainnya yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif tidak hanya diterapkan di sekolah saja, namun juga di lingkungan rumah dan juga di lingkungan pertemanan. Sehingga budaya positif ini bisa terus diterapkan murid dalam situasi apapun. Terima kasih, salam dan bahagia.